Marc Marquez bukan sekadar juara, tapi duta budaya di Sachsenring. Hujan gerimis dan lintasan licin tak mampu membendung dominasi Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025. Setelah menaklukkan sprint race pada hari Sabtu, pria asal Spanyol ini kembali unggul di balapan utama Minggu 13 Juli, dan langsung merayakan kemenangannya dengan selebrasi yang unik. Tarian Aura Farming ala pacu jalur Riau, Indonesia. Satu star kelas dunia finish dengan selebrasi viral. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, memanfaatkan pengalaman dan kepercayaan diri tingginya, terutama di trek Sachsenring yang dikenal teknikal dan licin. Sejak lampu padam, ia langsung membangun gap yang cukup signifikan dari rival-rivalnya. Bahkan, beberapa kali tercatat mencetak fastest lap, menunjukkan dominasinya yang tak tergoyahkan. Saat garis finish semakin dekat, yang membuat decak kagum bukan hasil waktunya, tetapi gestur selebrasinya. Marquez berdiri di atas motornya, melakukan gerakan tangan persis seperti tarian Aura Farming, tren viral yang berasal dari Riau dan sempat menyedot perhatian publik nasional. Dua budaya lokal mendunia, julukan Baby Alien Duta Pacu Jalur. Tarian ala pacu jalur Riau itu bukan sekadar guyonan spontan. Aksi ini jadi simbol kuatnya pengaruh budaya lokal yang kini menebar hingga ke pentas MotoGP. Sebagai figur internasional, Marquez menunjukkan penghormatannya terhadap budaya Indonesia sambil menyampaikan pesan bahwa dunia bisa dipersatukan lewat olahraga dan tarian lokal. Menurut Marquez, ia suka dan terinspirasi oleh video Aura Farming yang viral, menambahkan momen manis dan mendekatkan dirinya dengan penggemar dari tanah air. 3. Identitas Raja Sachsenring terjaga. Ini merupakan kemenangan ke-9 Marquez di kelas MotoGP di Sachsenring, total 12 jika termasuk sprint race. Tak hanya sekadar angka, ini adalah pernyataan keabadian dominasi Marquez di sirkuit yang menurut banyak pebalap sangat menantang dengan tikungan tajam dan perubahan cuaca yang cepat. Kemenangan ini juga memperlebar keunggulannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, dengan Marin hingga 83 poin atas adik kandungnya, Alex Marquez, yang menempati posisi 2. 4. Drama lintasan, banyak pebalap gagal finish. Balapan diwarnai drama hebat di lintasan, termasuk kecelakaan fatal pebalap seperti Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, bahkan Pedro Acosta sempat terguling di penempatan strategisnya. Hanya 10 dari 18 pebalap yang mampu menyentuh garis finish, membuktikan tingkat kesulitan dan risiko tinggi di Sachsenring. Akibat beberapa insiden, podium berubah secara dramatis. Alex Marquez naik jadi runner-up setelah Bezzecchi jatuh, sementara Francesco Bagnaia mengamankan podium ketiga. 5. Suara Sang Duta Budaya. Pasca balapan, Marquez menyatakan, "Saya ingin merayakan kemenangan ini untuk teman-teman di Indonesia. Saya lihat videonya dan suka sekali." Pernyataan ini menunjukkan ketulusan sang pebalap dalam mengapresiasi budaya lain, sekaligus menunjukkan bagaimana MotoGP kini menjadi panggung multikultural di mana budaya lokal bisa mendapat sorotan global. 6. Strategi balapan, keseimbangan ban dan risiko. Secara teknis, Marquez tak hanya mengandalkan kecepatan. Ia bijak dalam memilih tekanan ban, timing overtaking, dan menahan adrenaline hingga 10 lap tersisa, sebelum melesat keras untuk menutup gap. Strategi ini terbukti ampuh di trek licin yang mudah membuat performa motor dan kestabilan pebalap terganggu. 7. Rekor tren dominasi. Kemenangan ke-7 musim ini untuk Marquez di MotoGP 2025. Tambahan gelar ke-69 di kelas Premier, menjadikannya pebalap terbanyak kedua sepanjang sejarah, hanya kalah dari Valentino Rossi. 8. Momentum menuju gelar dunia. Dengan performa yang begitu superior dan kualitas psikologis yang matang, Marquez tampak siap menyapu bersih sisa musim MotoGP 2025. Bagaimanapun, variabel cuaca, tekanan balapan panjang, dan motor lawan bisa jadi penghalang, tapi saat ini momentum ada di pihaknya. Kesimpulan, juara dan duta budaya. Marc Marquez bukan hanya memenangi balapan di Sachsenring, tetapi juga tampil sebagai duta budaya internasional, memperkenalkan tarian rakyat pacu jalur Riau ke panggung MotoGP dunia. Kemenangan ini mengukuhkan reputasinya sebagai Raja Sachsenring, sekaligus membuat namanya semakin dicintai oleh penggemar global. Saksikan aksi selanjutnya saat MotoGP melanjutkan seri di trek berikutnya. Dan siapa yang tahu, mungkin kita bakal kembali menyaksikan selebrasi budaya unik dari sang juara dunia? Marc Marquez Pukau Sachsenring, double gelombang dominasi di Jerman. Cuaca basah tidak menyurutkan semangat baby alien Marc Marquez. Setelah menguasai sprint race hari Sabtu 12 Juli dengan aksinya yang menegangkan, pebalap Ducati Lenovo ini mengulangi kejayaan di race utama MotoGP Jerman, 13.7,
mempertegas dominasinya di Sachsenring. Start mewah, ritme meyakinkan. Pole position hasil kualifikasi di trek yang licin jadi modal awal yang tak bisa diabaikan oleh Marquez. Saat bendera start turun, Ducati 93 langsung melesat di lintasan basah yang menuntut kontrol presisi. Kecepatan tinggi, sudut kemiringan tajam, karakter sirkuit ini memang sangat menguntungkan beliau. Duet weekend basah, sprint dan race utama. Hari Sabtu, Marquez kembali menghidupkan tensi saat balapan sprint. Meski sempat terpeleset dan jatuh ke posisi kelima di awal, sang juara dunia membalik keadaan, melewati Pedro Acosta dan Fabio Quartararo, sebelum melakukan overtaking dramatis di lap akhir, menyabet kemenangan ke-10 dari 11 sprint musim ini. Suasana kering hari Minggu sedikit lebih bersahabat, tapi tantangan tetap besar. Hujan semalam membuat lintasan bercampur basah dan kering. Marquez tetap tenang, menjaga keseimbangan. Saat race dimulai, ia mempertahankan ritme tanpa cedera dan mencatat lap-lap konsisten di bawah pukul 1.21, mengungguli semua rivalnya. Kemenangan mendalam, bukan sekadar angka. Di race utama, Marquez menunjukkan kelasnya. Ia melintasi garis finish sebagai pemenang, ditemani oleh adiknya, Alex Marquez, 2, dan Francesco Bagnaia. Ini menandai kemenangan ke-9 Marc di Sachsenring di kelas Premier, salah satu trek favoritnya sejak era MotoGP. Aksinya di Sachsenring berulang kali membuktikan keahliannya dalam menaklukkan tikungan ke kiri, hasil dari pengalaman panjang di dirt track dan motor cross, serta implementasi strategi handling optimal di trek basah dan ganas. Api statistik hebat, dominasi tanpa banding. Sprint race, 10 kemenangan dari 11 seri. Pole terbanyak di musim ini, 7 kali. Victorious di Sachsenring, 9 kali di kelas Premier, 12 kali total. Tak hanya sekadar menang, Marquez melakukannya dengan jarak yang meyakinkan, menjaga gap aman, menghindari insiden, dan mengendalikan balapan dalam tempo tinggi. Suara sang juara. Usai balapan, Marquez menyatakan bahwa ia sengaja memainkan strategi ban dan risiko. Saya mengatur suhu ban agar stabil, baru di lap-lap terakhir push maksimal, ungkapnya. Marquez juga mengakui ia masih bekerja pada pengendalian diri supaya tidak terlalu berisiko, terutama di trek licin. Pendapat ini memperlihatkan sisi manusiawi di balik dominasi. Alba sifat kompetitif Marquez tetap kuat, namun kesehatannya menjadi poin penting untuk jangka panjang. Cuaca, jatuh dan pertarungan. Minggu penuh tantangan. Beberapa pebalap tergelincir, Franco Morbidelli terjatuh di turn 8 lap ketiga, Marco Bezzecchi bahkan crash saat posisi podium, dan Joan Mir serta Ai Ogura sempat keluar trek. Marquez cukup beruntung tak terkena dampak, namun insiden ini menunjukkan bahwa performa superior di kondisi sulit butuh dua hal, teknik tinggi dan keberuntungan. Sejarah yang dibangun. Dengan kemenangan beruntun, Marquez menaikkan rekor ke-69 di MotoGP, menjadikannya pebalap terbanyak kedua sepanjang masa, hanya di belakang Valentino Rossi. Di Sachsenring, ia semakin mengukuhkan reputasinya sebagai Raja Lintasan Basah di Jerman. Apa berikutnya? Kini Marquez memimpin klasemen dunia dengan jarak lebar, unggul 78 poin dari pesaing terdekat di awal balapan sprint, dan kemungkinan akan lebih besar setelah race utama tadi. Dengan paruh musim kedua di depan mata, hanya musuh berat atau cuaca ekstrim yang bisa menghentikannya. Penutup, kelas juara dunia. Marc Marquez bukan hanya memenangkan hari ini, ia mendiktekan bagaimana cara memenangkan balapan penuh risiko. Dari start agresif, strategi defensif, hingga finishing impresif, ia menunjukkan kelas juara dunia tak lekang oleh gelar dan cuaca. Di sirkuit yang berbahaya, di lintasan licin, dan dengan ban terbatas, Marquez berkembang. Ia mengendalikan balapan, menghindari jebakan, dan tetap melesat di depan. Dengan musim 2025 yang baru setengah jalan, kita masih punya banyak lap bersama sang maestro. Tapi satu yang pasti, di Sachsenring, dia selalu menang dan hari ini, mungkin sekali lagi, ia memperlihatkan bahwa torehan dominasi masih jauh dari usai. Sementara itu, dominasi murid VR46 mulai runtuh, Marc Marquez, saya masih di sini, bro. Ada yang beda di MotoGP 2025. Kalau biasanya nama-nama dari Akademi VR46 kayak Bagnaia, Bezzecchi, atau Marini mendominasi podium, sekarang ceritanya mulai berubah. Sosok lama yang pernah dianggap habis, kini kembali jadi pusat perhatian. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez? Di seri Sachsenring akhir pekan ini, Marquez tampil beringas. Start mulus,
ritme stabil, dan saat lawan-lawannya mulai kehabisan grip, Mark malah makin kencang. Hasilnya, kemenangan manis dan posisi klasemen makin kokoh di puncak. Yang bikin ramai, bukan cuma kemenangannya, tapi juga gaya percaya diri Mark seusai race. Di depan kamera, ia tampak menepuk dada dan berkata, "Saya masih di sini, bro." VR46 Academy mulai keteteran. Selama 2 musim terakhir, VR46 Academy milik Valentino Rossi memang berjaya. Bagnaia 2 kali jadi juara dunia, Bezzecchi sempat bersinar terang, dan Marini tampil stabil. Tapi musim ini, sepertinya roda nasib sedang berputar. Di Sachsenring, Bagnaia cuma bisa finish kelima. Bezzecchi apes dan gagal finish karena motor ngambek. Sementara Marini, ya, bisa dibilang hanya numpang lewat di posisi 8 besar. Performa trio VR46 itu jelas jadi bahan pembicaraan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mereka mulai kehilangan arah? Atau justru Marquez yang terlalu kuat? Marc Marquez, si alien yang bangkit. Jangan lupakan satu hal, Marc Marquez bukan pembalap biasa. Ia pernah mendominasi MotoGP dengan gaya nyentrik dan teknik yang tidak manusiawi. Namun cedera panjang sempat membuatnya seperti hilang arah. Ini, setelah pindah ke Ducati pabrikan, dia seperti lahir kembali. Motor Desmosedici EP25 yang kencang dikombinasikan dengan pengalaman dan strategi matang membuat Marquez kembali jadi raja lintasan. "Dulu saya terlalu agresif, sekarang saya main sabar. Nunggu lawan kelelahan, baru saya tancap gas," ujar Mark santai di sesi jumpa pers. Dan benar saja, di Sachsenring ia terlihat santai di awal lomba, lalu meledak di 10 lap terakhir. Lawan-lawannya ketinggalan jauh. Valentino Rossi, "Anak-anak saya butuh waktu." Sosok yang tentu kena sorotan adalah Valentino Rossi. Sebagai mentor para pembalap VR46, ia mengakui performa anak didiknya memang sedikit menurun. Tapi dia enggan panik. Ini normal kok. Dalam balapan, kadang kita di atas, kadang turun. Pecco dan yang lain cuma butuh sedikit penyesuaian, kata Rossi dengan tenang. Tapi soal Mark, Rossi tak pelit pujian. Dia hebat tahun ini. Saya akui itu, ujar The Doctor. Hubungan Rossi dan Marquez memang pernah dingin. Tapi sekarang, keduanya tampak lebih dewasa. Mungkin, dalam hati kecil Rossi, dia juga menikmati persaingan ini. Klasemen mulai melebar. Dengan kemenangan di Sachsenring, Marquez kini mantap di posisi pertama klasemen sementara dengan 221 poin. Bagnaia mengejar di posisi kedua dengan 178 poin, dan Pedro Acosta mengintai di posisi ketiga dengan 165 poin. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez bakal merebut gelar ke-9-nya. Hal yang beberapa tahun lalu terasa mustahil, kini kembali jadi kenyataan yang sangat mungkin. Fans, pecah dua kubu. Persaingan di lintasan ternyata juga bikin panas dunia maya. Media sosial ramai dengan tagar Marquez is back dan VR46 forever. Para fans VR46 tetap setia, sementara fans Marquez merayakan kebangkitan idolanya. Di X, dulu Twitter, komentar-komentar lucu dan panas bermunculan. Ada yang bilang, VR46 itu generasi emas, tapi Marquez pakai logam alien. Ada juga yang nyeletuk, Mar itu seperti wifi kencang, hilang sebentar tapi pas balik langsung ngebut. Yang jelas, suasana jadi makin seru. MotoGP 2025 terasa hidup lagi. Asen jadi ujian berikutnya. Setelah Sachsenring, para pembalap akan menuju Assen di Belanda. Trek ini dikenal sebagai rumah Rossi, dan VR46 biasanya tampil bagus di sana. Namun kali ini, Marquez datang dengan kepercayaan diri penuh. Kalau di Assen dia menang lagi, maka VR46 benar-benar harus kerja keras mengejar ketertinggalan. Assen penting. Tapi buat saya, semua sirkuit penting. Saya akan tetap fokus, kata Mark dengan gaya tenangnya. Sementara Bagnaia menyebut akan melakukan evaluasi. Kami tahu ada yang harus diperbaiki. Masih banyak balapan tersisa, ucapnya. Kesimpulan, siap-siap drama seru di paruh musim kedua. MotoGP 2025 baru memasuki setengah jalan, tapi tensinya sudah seperti final. Marc Marquez tampil makin ganas, VR46 mulai keteteran, dan para rookie seperti Pedro Acosta siap mencuri kesempatan.
Apakah Marquez akan terus melaju sendirian? Atau VR46 bangkit dan membalas? Atau justru ada kejutan dari Acosta atau pembalap lain? Yang pasti, satu hal sudah jelas, MotoGP tahun ini bukan untuk yang berhati lemah. Gaspol, bro! Drama di Sachsenring. Fabio Di Giannantonio bikin kejutan, kalahkan Marc Marquez di sesi latihan MotoGP Jerman 2025. Sachsenring kembali jadi panggung pertarungan seru di MotoGP Jerman 2025. Sirkuit yang dikenal sebagai kandang Marc Marquez itu mendadak gempar, Sabtu, 12 Juli 2025, ketika nama Fabio Di Giannantonio muncul sebagai pembalap tercepat di sesi latihan bebas. Di Gia, begitu ia akrab disapa, mencetak waktu terbaik dan mengalahkan nama-nama besar, termasuk sang raja Sachsenring, Marc Marquez. Sesi latihan bebas kedua, FP2, yang berlangsung siang waktu setempat berlangsung di bawah cuaca cerah, suhu lintasan mencapai 46 derajat Celcius. Kondisi tersebut membuka peluang para pembalap untuk memaksimalkan kecepatan, sekaligus menguji setelan motor sebelum kualifikasi. Namun, tak banyak yang menduga, Fabio Di Giannantonio dengan motor Ducati milik tim VR46 justru tampil sebagai yang tercepat. Catatan waktunya 1 menit 19,445 detik membuat paddock terdiam. Bukan Marc Marquez, bukan Francesco Bagnaia, melainkan pembalap yang kerap dianggap sebagai kuda hitam musim ini. Fabio Di Giannantonio, konsisten sejak awal, fokus di tikungan cepat. Feeling dengan motor sangat bagus sejak lap pertama, ujar Di Gia usai sesi latihan. Kami menemukan setelan yang pas, terutama untuk sektor kedua dan ketiga, di mana banyak tikungan cepat. Itulah kunci kami hari ini. Sachsenring memang terkenal dengan layoutnya yang unik. Hanya memiliki 3 tikungan ke kanan dan sisanya ke kiri, dengan kombinasi tikungan cepat yang menuntut keberanian serta grip maksimal di sisi kiri ban. Tim VR46 pun terlihat antusias. Manajer tim, Alessio Salucci, mengungkapkan rasa bangganya atas performa Di Giannantonio. Fabio sudah menunjukkan kecepatan ini sejak di Assen kemarin. Tapi di sini, dia benar-benar maksimal. Kami ingin menjaga momentum ini sampai balapan. Marc Marquez, tak panik, tetap optimistis. Di sisi lain, Marc Marquez harus puas di posisi kedua tercepat. Dengan selisih hanya 0,167 detik dari Di Giannantonio, Marquez menegaskan bahwa dirinya belum menekan sampai batas maksimal. Sesi latihan bebas bukan segalanya, ucap Marquez, seperti biasa dengan senyum santainya. Kami masih mencoba beberapa kombinasi setup. Sachsenring adalah sirkuit favorit saya, dan saya yakin saat kualifikasi nanti kami akan kompetitif. Marquez memang punya rekor luar biasa di Sachsenring, pernah mencetak 11 kemenangan berturut-turut dari 2010 hingga 2021. Namun, sejak beberapa musim terakhir, persaingan makin ketat, terutama dengan hadirnya para pembalap muda Ducati. Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta masih di belakang. Menariknya, dua nama lain yang biasanya bersaing ketat di depan, yakni Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta, justru tampil kurang tajam di sesi latihan kali ini. Bagnaia hanya berada di posisi kelima, sementara Acosta di posisi ketujuh. Banyak yang menilai performa Ducati pabrikan sedikit kesulitan menyesuaikan motor dengan karakter Sachsenring. Kami fokus ke balapan, bukan hanya time attack, jelas Bagnaia singkat. Peta persaingan semakin rapat. Musim MotoGP 2025 sejauh ini berjalan dengan persaingan yang sangat rapat. Marc Marquez memimpin klasemen sementara, namun belum sepenuhnya aman dari kejaran Bagnaia dan Acosta. Dengan kejutan dari Fabio Di Giannantonio kali ini, peta persaingan makin berwarna. Beberapa pengamat MotoGP mulai memprediksi bahwa Sachsenring 2025 bisa jadi arena pembuktian bagi Di Gia. Jika ia mampu mempertahankan performa hingga balapan, bukan tidak mungkin kemenangan pertamanya musim ini akan terjadi di sini. Catatan waktu 10 besar sesi latihan bebas MotoGP Jerman 2025, FP2. 1. Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 1.19.445. 2. Marc Marquez, Ducati Lenovo, G0167 detik. 3. Enea Bastianini, W0211 detik. 4. Maverick Vinales, Aprilia, W0288 detik. 5. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, W0325 detik. 6. Brad Binder, KTM, W0401 detik. 7. Pedro Acosta, W0455 detik.
8. Jorge Martin, 0492 detik. 9. Raul Fernandez, Track Jose Aprilia, 0507 detik. 10. Alex Marquez, Gresini Ducati, 0530 detik. Menanti kejutan di kualifikasi dan balapan. Sesi latihan bebas memang bukan penentu akhir, namun jadi gambaran awal siapa yang punya peluang besar di Sachsenring. Apakah Di Gia akan mempertahankan momentumnya? Ataukah Marc Marquez akan kembali menunjukkan dominasinya di trek favoritnya ini? Jawaban lengkapnya akan terlihat di sesi kualifikasi dan balapan utama hari Minggu. MotoGP Jerman 2025 dipastikan kembali menghadirkan tontonan seru dan penuh kejutan untuk para penggemar balap motor di seluruh dunia. Sementara itu, Marc Marquez hadapi tekanan berat di Sachsenring. Persaingan MotoGP Jerman 2025 kian panas sejak FP1. Sachsenring, Jerman, sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Jerman 2025 pada Jumat, 11 Juli 2025, menyajikan atmosfer berbeda dari biasanya. Jika selama bertahun-tahun Sachsenring selalu identik dengan dominasi Marc Marquez, kali ini situasinya berubah drastis. Marquez justru belum mampu menempati posisi puncak. Beberapa nama pembalap lain tampil lebih tajam, menandakan persaingan menuju balapan utama akhir pekan ini akan berlangsung ketat. Marc Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati harus puas mengakhiri FP1 di posisi keempat. Catatan waktunya terpaut hampir 0,3 detik dari pembalap tercepat, yang bukan dari tim pabrikan Ducati.